Ketahui olehmu bahwasanya iman itu terbagi atas 5 pembahagian. Yang pertama, iman daripada taklid, yaitu iman yang terjadi daripada sebab memegang atau mengambil daripada perkataan gurunya dengan tanpa dalil. Disebut namanya iman taklid, mengikut. Pian percayalah dengan hari kiamat, percaya. Pian percayalah dengan adanya Allah, percaya. Pian percayakah dengan adanya surga dan neraka, percaya. Apa dalilnya? Kada tahu. Pian tahu dari mana? Ujar guru kami. Kami belajar lawan guru. Guru madahkan bahwasanya yang namanya surga dan neraka itu ada. Tapi kami dalilnya kada tahu. Ayatnya kami kada tahu. Nah, ini iman juga namanya. Tapi imannya disebut namanya taklid. Nah, itu. Yang kedua, iman daripada ilmu, yaitu iman yang terjadi dengan sebab mengenal akidah, serta dengan dalil. Tahunya belajar bang sifat 20. Nah, tahu dalilnya. Apa dalilnya bahwasanya Allah Ta'ala itu ada? Nah, dalil Al-Qur'annya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Tahunya. Nah, ini terjadi karena dengan sebab dia belajar. Dikatakan akan dia adalah disebut namanya ilmul yakin namanya. Tahunya, timbul keyakinannya itu karenanya belajar lawan guru, dan dia memang hafal dalilnya. Nah, ini bukan sekadar mengikut lawan guru saja, tapi dia sendiri mengetahui dengan dalil-dalilnya. Itu yang kedua, disebut namanya ilmul yakin namanya. Yang ketiga, iman daripada ayanun, yaitu iman yang terjadi dengan sebab muraqabahnya hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira-kira tiada gaib daripadanya, tidak hilang daripada pandangan mata zahirnya, tidak hilang daripada orang tersebut, sekejap jua pun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut akan dia ainul yakin. Nah, ini orang ini sudah belajar, paham, lalu bisa menerapkan dalam kehidupan. Muraqabah namanya nih. Muraqabah itu orang yang senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang seperti ini dalam setiap keadaan apapun, sekejap pun tidak lupa hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat terus. Ini yang ketiga disebut namanya adalah iman daripada ainul yakin. Yang keempat, iman daripada hak, yaitu iman yang terjadi daripada musyahadahnya seseorang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Hatinya seakan-akan selalu melihat kepada Allah. Setiap yang dipandangnya, zahirnya adalah mungkin dunia, zahirnya mungkin adalah sekedar langit, zahirnya mungkin satu benda, tapi di balik benda tersebut dia ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini musyahadah. Setiap nang dipandangnya, nang diitihnya itu bukan nang di depan matanya itu, tapi nang di belakangnya itu.
Setiap apa yang dilihatnya, dimusyahadahkannya, seakan-akan dia melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Maka dikatakan orang yang punya iman seperti ini namanya adalah haqqul yakin namanya. Nah, yang kelima, iman daripada hakikat, yaitu iman yang terjadi daripada keadaannya, daripada hal ehwal keadaannya, tiada ia memandang kepada sesuatu melainkan hanya akan Allah Ta'ala jua. Nah, ini tinggi lagi nih. Maka dikatakan akan orang yang punya iman seperti ini, kamalul yakin, adalah kesempurnaan yakin. Dah ada lagi dah. Pokoknya yang dilihat, yang diingatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima macam inilah tingkatan-tingkatan iman. Ada yang keenam, tapi yang keenam ini tidak dijelaskan karena tidak bisa dijelaskan dan dihuraikan. Siapa nih? Adalah imannya para anbiya wal mursalin. Nah, ini kadakwa dijelaskan seapa tingginya iman mereka kadakwa. Karena ini lain makam kita, lain kedudukan kita dah. Kadakwa dijelaskan kesempurnaan daripada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.